Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang seleksi dan penempatan. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama, Tasya Salsabila Kadis dengan NPM 19166, kemudian Elpina Rosa Leilani dengan NPM 19087, lalu Pina Aulia Putri dengan NPM 19053, kemudian Jabar Holik dengan NPM 19116, dan yang terakhir Muhammad Paris Faujan dengan NPM 19123. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan seleksi sumber daya manusia. Seleksi sumber daya manusia adalah suatu kegiatan yang diadakan oleh perusahaan dalam menentukan karyawan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. Dan karyawan sendiri adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Peran karyawan sangat menentukan berhasil tidaknya perusahaan mencapai tujuan. Nah, selanjutnya, mengapa seleksi sumber daya manusia itu sangat penting? Seleksi sumber daya manusia sangat penting karena yang pertama, kinerja perusahaan akan selamanya bergantung pada kinerja sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, seleksi yang sangat efektif adalah sangat penting karena dana yang diinvestasikan dalam menarik atau mengangkat sumber daya manusia sebagai karyawan sangat besar. Yang terakhir, globalisasi yang disertai dengan revolusi komunikasi dan informasi. Selanjutnya, apakah terdapat standar-standar dalam metode sumber daya manusia? Standar-standar dalam metode seleksi sumber daya manusia ada 5. Yang pertama, seleksi pedoman pada analisis jabatan. Dalam deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang merupakan hasil dari analisis jabatan, tercantum rincian tugas dan tanggung jawab serta kriteria yang harus dipenuhi oleh para pelamar. Yang kedua, seleksi harus efektif dan efisien. Proses seleksi harus dilaksanakan tepat sesuai dengan alokasi dana, waktu, dan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, seleksi berpedoman pada perencanaan sumber daya manusia. Dalam perencanaan kebutuhan jumlah sumber daya manusia tentang beberapa jumlah SDM yang diperlukan untuk mengisi lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang keempat, seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan seleksi. Dalam pelaksanaan seleksi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, misalnya ketentuan tentang melarang untuk memperkerjakan tenaga kerja di bawah umur atau tenaga kerja anak-anak. Yang terakhir, seleksi harus dilaksanakan objektif dan jujur. Objektivitas dan kejujuran pelaksanaan seleksi menjadi tumpuan atau harapan bagi para pelamar dengan penuh kebanggaan, kepuasan, dan keberhasilan dalam seleksi akan dirasakan dengan penuh kebanggaan. Apa saja jenis-jenis metode sumber daya manusia? Jenis-jenis metode seleksi sumber daya manusia itu ada 2. Yang pertama, seleksi berdasarkan ilmu pengetahuan atau ilmiah. Yang kedua, seleksi tidak berdasarkan ilmu pengetahuan atau non-ilmiah. Nah, yang pertama itu seleksi berdasarkan ilmu pengetahuan atau ilmiah. Seleksi berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan metode seleksi yang berdasarkan pada data yang diperoleh dari persyaratan jabatan. Jadi, persyaratan yang ditentukan dalam persyaratan jabatan harus dapat dipenuhi oleh calon tenaga kerja agar benar sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, seleksi tidak berdasarkan ilmu pengetahuan atau non-ilmiah. Banyak diterapkan di negara-negara berkembang. Dalam metode seleksi non-ilmiah, pada umumnya mengutamakan data atau informasi yang diperoleh dari surat lamaran sampai dengan referensi atau rekomendasi dari pihak dipercaya. Selain itu, dalam seleksi non-ilmiah juga dinilai berdasarkan faktor subjektif seperti yang pertama, bentuk tulisan dalam surat lamaran, cara berbicara dalam wawancara, dan tampang penampilan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari penempatan sumber daya manusia? Tujuan dari penempatan sumber daya manusia sendiri ini yang pertama ada 1, meningkatkan formasi atau lowongan pekerjaan yang tersedia dalam perusahaan. Yang kedua, sumber daya manusia yang baru lulus tidak terlalu lama menunggu untuk diangkat dan juga dipekerjakan. Yang ketiga ada menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat. Yang keempat, agar perusahaan dapat bekerja secara efektif dan juga efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tepat tersebut.
Selanjutnya, apa sih keuntungan bagi perusahaan dalam penerapan dan juga penempatan sumber daya manusia itu sendiri? Keuntungan bagi perusahaan dalam penerapan dan juga penempatan sumber daya manusia yang pertama ada perusahaan dapat mengisi lowongan pekerjaan, yang kedua ada perusahaan dapat meningkatkan semangat dan juga kegairahan kerja, yang ketiga perusahaan memperoleh ide-ide baru dalam pengembangan perusahaan, dan yang terakhir ada terdapat suasana kerja yang harmonis karena orang yang bekerja sesuai dengan bidang dan juga keahliannya. Selanjutnya, apa sih keuntungan bagi sumber daya manusia itu sendiri dengan adanya penempatan sumber daya manusia tersebut? Jadi, keuntungan bagi sumber daya manusia itu sendiri yang pertama ada yang kepastian untuk mulai bekerja, yang kedua ada kesempatan untuk mengembangkan tenaga dan juga pikiran untuk kepentingan perusahaan, yang ketiga ada meningkatkan kemampuan dengan menggali potensi diri, dan yang terakhir ada meningkatkan disiplin, loyalitas, dan juga rasa percaya diri serta tanggung jawab atas pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan sumber daya manusia itu sendiri? Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan SDM yang pertama ada latar belakang pendidikan, pengalaman bekerja, yang ketiga ada kesehatan fisik dan juga mental, yang keempat ada status perkawinan, yang kelima ada faktor umum, yang keenam ada faktor jenis kelamin, dan yang terakhir ada faktor minat dan juga hobi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan latar belakang pendidikan? Jadi, latar belakang pendidikan ini seperti misalnya karyawan ini lulusan terakhirnya SMA atau S1 atau misalnya D3. Selanjutnya yang kedua ini pengalaman kerja. Perusahaan akan melihat karyawan yang mereka angkut tuh punya pengalaman pekerja apa, karena pengalaman kerja atau riwayat pekerjaan yang sebelumnya akan mempengaruhi atau dapat menciptakan gambaran-gambaran yang memang dimiliki oleh si karyawan tersebut. Lalu di sini ada kesehatan fisik dan juga mental, itu sangat penting karena jika seorang karyawan mempunyai fisik dan mental, otomatis mereka akan bekerja dengan baik dan perusahaan akan berjalan dengan baik juga. Lalu ada status perkawinan, setiap perusahaan ini mempunyai kriteria yang berbeda-beda, seperti misalnya ada yang dibolehkan sudah menikah atau ada yang tidak diperbolehkan menikah, jadi tergantung dengan perusahaan itu sendiri. Lalu ada faktor umum. Faktor umum ini seperti misalnya tergantung dengan perusahaan itu sendiri. Lalu ada faktor jenis kelamin, yaitu seperti misalnya perusahaan membutuhkan perempuan ataupun laki-laki. Dan yang terakhir ada faktor minat dan juga hobi. Ini sangat penting karena jika suatu karyawan mempunyai minat dan hobi yang baik atau yang bagus, maka itu akan berpengaruh juga untuk kemajuan perusahaan tersebut. Studi kasus audit manajemen atas fungsi sumber daya manusia pada perusahaan distributor percetakan buku annual report. Sejarah perusahaan distributor percetakan buku annual report. Perusahaan buku annual report merupakan perusahaan distributor dan percetakan buku yang beralamat di Jalan Kebon Siri, Kaf 10-12, Gambir, Jakarta Pusat. Kemajuan yang sangat pesat di dunia perdistribusian dan percetakan buku merupakan salah satu industri yang mempunyai prospek yang bagus karena buku adalah salah satu kebutuhan yang penting karena buku adalah jendela dunia. Analisa studi kasus. Bagaimana kondisi seleksi dan penempatan SDM? Kondisi 1. Proses penyeleksian calon karyawan dilakukan saat perusahaan membutuhkan karyawan. 2. Perusahaan hanya menggunakan teknik seleksi berupa tes tertulis dan tes wawancara. 3. Seleksi dilakukan dengan memilih calon pelamar melalui tes tertulis. Wawancara tahap pertama dilakukan oleh bagian SDM. Setelah disetujui oleh bagian SDM, pelamar melakukan wawancara tahap kedua dilakukan oleh pimpinan. Keempat, pada penempatan karyawan, jumlah karyawan pada tiap CV memiliki standar yang telah ditetapkan. Namun, pada praktiknya terdapat temuan proporsi karyawan saat ini berbeda dengan standar perusahaan. Bagaimana kriteria dalam analisa seleksi dan penempatan SDM? Kriteria: notulen rapat antara
pimpinan perusahaan dengan bagian sumber daya manusia mengenai seleksi dan penempatan karyawan. Bagaimana penyebab dalam analisa seleksi dan penempatan SDM? Penyebab yang pertama, lamaran dikaji oleh bagian SDM. Yang kedua, setelah menentukan calon karyawan yang memenuhi kriteria, kemudian dilakukan tes tertulis. Kemudian jika lulus, dilanjutkan tes wawancara tahap pertama oleh bagian SDM. Yang ketiga, jika calon karyawan memenuhi kualifikasi, wawancara terakhir akan dilakukan oleh pimpinan perusahaan. Yang keempat, karyawan yang sudah diterima kemudian mengikuti masa percobaan selama 3 bulan. Yang terakhir, perubahan jumlah proporsi karyawan di distributor percetakan buku annual report dengan peraturan yang telah ditetapkan, dikarenakan terdapat divisi yang merasa kesulitan dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, bagaimana akibat dalam analisa seleksi dan penempatan SDM? Akibat yang pertama, proses seleksi cukup memperoleh informasi latar belakang dari para calon karyawan. Yang kedua, perubahan proporsi karyawan dengan mengambil karyawan dari divisi lain menyebabkan proses kerja pada divisi yang diambil kuota karyawannya tersebut menjadi terganggu, serta kurang maksimal dalam proses kerjanya. Kompetensi karyawan juga tidak sesuai antara bidang kemampuan yang dimiliki dengan tugas dan tanggung jawabnya di perusahaan. Selanjutnya, bagaimana rekomendasi dalam analisa seleksi dan penempatan SDM? Rekomendasinya dengan ketika menyusun proporsi karyawan tersebut, seharusnya sudah dipertimbangkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Bagaimana tindak lanjut dalam analisa seleksi dan penempatan SDM? Tindak lanjut dapat ditinjau ulang mengapa dengan standar karyawan 5 orang tidak dapat menyelesaikan tugasnya, sehingga membutuhkan tambahan karyawan. Selanjutnya, perusahaan dapat menjadikan hal tersebut sebagai evaluasi dalam menyusun perencanaan berkaitan dengan penempatan SDM. Bagaimana program audit seleksi dan penempatan SDM ini dalam perusahaan distributor percetakan buku annual report? Di bawah ini tabel pertanyaan program audit seleksi dan penempatan SDM. Yang pertama, apakah seleksi telah memberikan kesempatan yang sama kepada para pelamar? Jawabannya ya, proses seleksi sederhana dan dilakukan oleh bagian SDM dan pimpinan perusahaan. Yang kedua, apakah pewawancara memahami dengan baik persyaratan kerja? Jawabannya ya, wawancara dilakukan langsung oleh pimpinan perusahaan yang mengetahui keahlian apa yang diperlukan oleh calon karyawan. Pertanyaan ketiga, apakah pewawancara memahami pertanyaan apa yang dapat atau tidak dapat ditanyakan kepada pelamar? Jawabannya ya, wawancara dilakukan langsung oleh pimpinan perusahaan yang mengetahui keahlian apa saja yang diperlukan oleh calon karyawan. Pertanyaan keempat, apakah seleksi yang dilakukan telah mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh pelamar? Jawabannya ya, pelamar tes melalui tes tulis, wawancara, dan dilanjut dengan melakukan wawancara tahap kedua dilakukan oleh pimpinan. Selanjutnya, pertanyaan kelima, apakah prosedur untuk penyeleksian pelamar telah dibuat dengan baik sebagai acuan setiap seleksi yang dilakukan? Jawabannya ya, perusahaan sudah memiliki prosedur seleksi. Kemudian, pertanyaan keenam, apakah tes yang diberikan dalam tahap seleksi berhubungan dengan pekerjaan? Jawabannya ya, karena tes yang diberikan langsung dari pimpinan perusahaan yang mengetahui keahlian yang perlu dimiliki oleh karyawan. Pertanyaan ketujuh, apakah penempatan SDM sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh SDM? Jawabannya tidak, mengambil karyawan pada divisi lain, sehingga kompetensi karyawan juga tidak sesuai antara bidang kemampuan yang dimiliki dengan tugas dan tanggung jawab di perusahaan. Yang terakhir, pertanyaan ke-8, apakah penempatan posisi kerja selalu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki pelamar? Jawabannya tidak, karena ada beberapa sumber daya manusia yang akhirnya ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang, profesi atau bidang keahliannya. Kesimpulannya, yang pertama, proses seleksi sudah berjalan efektif. Perusahaan telah melakukan proses seleksi dengan baik sesuai dengan prosedur. Pada proses seleksi, perusahaan telah cukup memperoleh informasi latar belakang dari para pelamar. Yang kedua, sedangkan untuk penempatan SDM belum berjalan efektif. Masih terdapat ketidaksesuaian antara standar jumlah karyawan yang ada di tiap divisi dengan praktik yang ada di lapangan.
sehingga perlu ditingkatkan lagi untuk masa depan perusahaan itu sendiri. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.